Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak sekalian dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pelajaran kali ini kita mulai pertemuan pertama ini dari bab pertama, yaitu terkait dengan perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, di pertemuan pertama ini kita mulai dari perumusannya. Nah, materi kita ini sesuai dengan KD menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dari KD ini kemudian ada 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir, nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mari kita mulai dari subbab pertama, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita ketahui ini terjadi di BPUPKI. Nah, bagaimana BPUPKI ini dibentuk? Nah, kita melihat sejarah bahwa setelah pendudukan Belanda Jepang mulai menguasai dan mengalahkan Belanda sehingga Jepang menguasai Indonesia. Nah, sejak Jepang menguasai Indonesia inilah kemudian Jepang mulai menjajah kita Nah, dalam penjajahan Jepang ini penderitaan bangsa Indonesia ini semakin menjadi-jadi. Nah, akan tetapi ini tidak bertahan lama karena kemenangan Jepang di Asia ini hanya sebentar. Pihak sekutu melakukan serangan balasan satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Nah, di tengah kondisi itulah kemudian Jepang pada tanggal 7 September melalui Perdana Menterinya ini mengumumkan janji untuk memerdekakan Indonesia Ini janji itu kemudian direalisasikan pada tanggal 1 Maret pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kuma Kichi-Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepang ini disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, ini merupakan bentuk dari janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia Nah, pada tanggal 9 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang. Nah, kita ketahui bahwa ini adalah gedung Pancasila Chosanin Di gedung inilah dilantik dan juga dirumuskan nantinya Pancasila oleh BPUPKI. Nah, setelah BPUPKI terbentuk ada namanya yang struktur susunan keanggotaan, mulai dari ketua yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, kemudian wakilnya ada yang dari Jepang Ichibanga Yoshio, dan juga dari Indonesia R.P. Suroso. Nah, jumlah anggota BPUPKI ini sangat banyak mewakili dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia termasuk perwakilan dari Jepang, totalnya 69 Kenapa Jepang masuk? Karena ini merupakan organisasi Jepang dan Jepang tidak ingin melepaskan pengaruhnya dari Indonesia, bahkan ingin memiliki peran di dalam kemerdekaan Indonesia. Tugasnya apa? BPUPKI ini memiliki tugas untuk membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Nah, dalam rangka menjalankan tugas itulah BPUPKI ini melakukan sidang-sidang Sidang pertama ini berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Yang dibahas adalah dasar negara. Kemudian sidang lagi untuk kedua kalinya yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli. Yang dibahas adalah rancangan undang-undang dasar. Nah, selain sidang-sidang resmi ini BPUPKI juga melakukan sidang-sidang tidak resmi melalui berbagai kepanitiaan yang dibentuk. Nah, anak-anakku sekalian sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila dirumuskan di dalam BPUPKI terutama di sidang pertamanya yang membahas tentang dasar negara. Ini bermula dari sambutan Dr. Rajiman sebagai ketua dalam sidang BPUPKI yang menyampaikan pertanyaan pada peserta sidang, apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka. Nah, dari pertanyaan inilah kemudian muncul tokoh-tokoh pengusul rumusan dasar negara ada Soekarno, ada Pak Yamin, dan ada Supomo. Lalu apa usul dari ketiga tokoh ini Nah, kita mulai dari usul pertama Pak Yamin yang mengusulkan secara lisan atau berpidato di sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei. Ada 5 yang disampaikan oleh Pak Karno oleh Pak Yamin. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Ini usulan Pak Yamin. Selain itu, Pak Yamin juga menyampaikan usulan secara tertulis. Nah, apa usulannya? Yang pertama, ketuhanan yang maha,
kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian di hari ya kedua sidang pertama ini ya pada tanggal 31 Mei ya Pak Supomo tampil menyampaikan usulannya. Apa yang diusulkan oleh Pak Supomo? Nah, ini 5 dasar negara yang diusulkan oleh Pak Supomo. Yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan juga keadilan rakyat. Inilah kemudian ya dari usul ini Pak Supomo menegaskan bahwa negara Indonesia ini ya adalah negara integralistik, artinya tidak mempersatukan ya atas golongan besar saja, kuat saja, akan tetapi mempersatukan seluruh lapisan masyarakat. Nah, di hari selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 tibalah giliran Pak Soekarno menyampaikan usulnya ya terkait dengan rumusan dasar negara. Ada 5 juga yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ya, yang 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni inilah kemudian ya muncul istilah yang disampaikan oleh Pak Karno, yaitu Pancasila. Nah, dari situlah kemudian ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari peserta sidang BPU PKI. Makanya pada tanggal 1 Juni inilah diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, anakku sekalian ya, BPU PKI kemudian membentuk ya panitia kecil lagi ya, panitia 8 ya, diantaranya ada Soekarno, Pak Hatta, Pak Maramis, Pak Yamin, dan sebagainya tersebut. Apa tugas dari panitia kecil ini? Panitia kecil ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno. Nah, dari pidato Bung Karno inilah kemudian dibahas lagi oleh panitia kecil ini. Kemudian tugas yang kedua adalah menjadikan dokumen pidato Bung Karno sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Nah, dalam perjalanan sejarah Bung Karno membentuk tim baru di sela-sela sidang Chusangiin ya. Pada tanggal 18 sampai 21 Juni 45 yang kemudian diketuai oleh Pak Karno ya. Sekitar 47 anggota Chusangiin ini yang merangkap sebagai anggota BPUKI dan ya merangkap anggota BPU yang tinggal di Jakarta ini diundang ya. Yang hadir 38 untuk memberi masukan. Nah, dari pertemuan-pertemuan ini kemudian timbul perdebatan mengenai ya, dasar negara ya antara kelompok nasionalis dan juga kelompok agamis, sehingga tidak banyak dicapai kesepakatan. Dan itulah kemudian ya Pak Karno membentuk tim lagi ya, yaitu tim atau kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang ya. Ini yang disebut dengan panitia 9 ya. Nah, ini anggota-anggotanya ya. Ada Pak Agus Salim, ada Pak Yamin, ada Pak Hatta, Pak Maramis, ada Kiai Haji Bait Hashim Ahmad Subarjo ya, dan Maramis Abi Kusno, Abdul Kahar ya. Ini panitia inilah yang bertugas ya untuk menyelidiki usul-usul mengenai rumusan dasar negara dan mencari jalan tengah antara kelompok nasionalis dan agamis tentang hubungan negara dan agama. Nah, inilah kelompok-kelompok nanti yang mencari jalan tengah antara ya usulan dari kelompok nasionalis dan juga usulan dari kelompok agamis. Nah, panitia 9 ini kemudian mengadakan rapat di kediaman Pak Karno dan menghasilkan ya rumusan pembukaan ya rancangan undang-undang dasar yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta ya. Yang sekarang ini pembukaan undang-undang dasar itu hasil dari panitia 9 ya, yang dihasilkan pada tanggal 22 Juni. Dalam rumusan Piagam Jakarta itu ada rumusan dasar negara Pancasila. Nah, ini yang disepakati ya, antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Kemudian hasil ini kemudian dibawa kepada sidang kedua BPU PKI. Nah, pada tanggal 14 Juli Muqaddimah atau pembukaan undang-undang ini ya disepakati bersama. Dalam alinea keempat ya piagam tersebut terdapat rumusan dasar negara kita yang kita sebut dengan Pancasila, yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang kemudian dikenal dengan 7 kata. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah, ini merupakan ya akhir dari bagaimana sejarah Pancasila itu dirumuskan. Dengan dihasilkannya Piagam Jakarta ini ya, maka
Pancasila ya, ini sudah terumuskan sebagai dasar negara. Nah, anakku sekalian, cukup materi kita pada pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan nanti disampaikan di grup WA kelas. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.